atau nilai minimum, itu cukup dengan mencari turunan saja atau titik stasionernya saja, ya, di mana turunannya sama dengan 0. Ya, biasanya di kepala seperti itu. Ya, jadi kalau ada suatu fungsi kita ingin mencari nilai maksimum atau minimumnya, kita turunkan fungsinya, cari titik di mana turunan fungsi tersebut sama dengan 0. Maka itulah kalau bukan nilai maksimum, nilai minimum. Gitu ya. Contoh. Saya kasih contoh ini. Misalnya fungsinya misal fungsinya begini. X sama dengan apa? Misalnya X pangkat 3 ya. X pangkat 3 min 3X gitu. Ya, X pangkat 3 min 3X. Berapa nilai maksimum, berapa nilai minimum? Biasanya langsung kalian turunkan fungsinya f aksen X ya sama dengan 3X kuadrat min 3. Ya, ini kita buat sama dengan 0 gitu ya. Ya, kita cari titik stasionernya sehingga dapat X kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Jadi X sama dengan plus minus 1. Gitu ya. Kemudian dapat 2 titik. Berarti 2 titik ini 1 maksimum, 1 minimum gitu ya. Sehingga kita cari turunan keduanya. Turunan kedua dari fungsinya sama dengan 6X. Oke. Nah, kita masukkan kemudian F aksen, X double aksen min 1, ini sama dengan min 6. F double aksen 1 sama dengan 6. Oh, berarti ya nilai maksimumnya ya saat fungsinya di F nilai maksimumnya di F min 1 gitu ya. Oke, nilai minimumnya di saat F X min, nggak pakai min, 1 gitu ya. Sehingga ini kalau kita masukkan F min 1 itu sama dengan ya min 1 ditambah 3 alias sama dengan 2. Saat dia 1 sama dengan 1 min 3. Ya, alias min 2. Langsung kita jawab begini ya. Ya tidak? Tidak iya? Gimana? Anda? Betulkah jawaban ini? Apakah jawaban ini benar? Hah? Ayo. Apakah jawaban ini benar? Udah baca kan ya materinya? Sekarang saya tanya lagi. Apakah jawaban ini salah? Tidak salah. Berarti benar. Apakah jawaban ini benar? Ayo, Anda komentar. Jangan takut-takut. Menurut saya harusnya enggak sih, Pak. Harusnya enggak. Yang tegas jawabannya. Karena kan grafiknya ada sampai minus tak terhingga. Jadi kalau dibilang itu minimum, kurang tepat menurut saya. Yang tegas jawabannya, tegas. Kurang tepat itu masih ada tepat-tepatnya Ya, gitu kan? tidak tepat. Tidak tepat. Salah ya. Ini jawaban yang salah karena graf fungsinya, saya gambar secara kasar saja ya. Graf fungsinya ini begini. Ya.
Yang dikatakan maksimum, ini 2 plus 2. Yang dikatakan minimum, min 2. Padahal ada yang lebih kecil lagi. Ya, padahal ada yang lebih kecil lagi. Ini kita sering salah paham, terutama yang berkaitan ini. Mulai hari ini, kalian semua, yang sebelumnya sudah tidak salah paham pun, ya, terbalik saya, yang sebelumnya salah paham, harus tidak salah paham lagi, karena, ya, ketika kita ingin mencari nilai maksimum atau minimum fungsinya, kita harus tahu dulu posisinya, titiknya ada di mana. Nah, ini ada teorema. Ya, teorema titik kritis namanya. Oke ya, sebelum teorema titik kritis, ada definisi titik kritis. Ya, definisi titik kritis. Titik kritis adalah ada 3 jenis. Ya, yang pertama titik ujung selang. Gitu ya. Titik ujung selang. Ya, titik ujung selang. Otomatis titik ujung selang hanya ada syaratnya 2. Titik ujung selang hanya ada syaratnya 2. Syarat pertama, selangnya harus selang tertutup. Ya. Harus selang tertutup. Ya, dan yang kedua, FA dan FB ada. Oke ya. Itu titik ujung selang. Ya, dia maksimal ada 2. Ya, maksimal ada 2. Dan dia akan ada dua-duanya kalau selang tertutup dan di ujung-ujung selang terdefinisi. Oke ya. Kalau tidak terdefinisi, walaupun selang tertutup, tetap ya tidak ada titik ujungnya. Oke ya. Kemudian yang kedua, ya, titik stasioner alias turunannya sama dengan 0. Ya. Kemudian yang ketiga, titik singular, titik di mana fungsinya tidak memiliki turunan. Jadi ada 3 titik kritis. Ya, ada 3 titik kritis, 3 jenis titik kritis. Ya, titik ujung selang, kemudian titik stasioner turunannya sama dengan 0, yang ini nomor 2 yang biasa, sangat biasa kita cari. Dan yang ketiga adalah ya titik singular, titik di mana turunannya tidak ada. Ya, titik di mana turunannya tidak ada. Oke ya, paham sampai sini ya? Berarti yang selama ini sering sebahagian kita lakukan, ya itu kurang tepat karena hanya melihat titik stasionernya saja. Oke ya, nah ini definisi titik kritis. Kemudian ada teorema titik kritis yang mengatakan bahwa nilai ekstrim, ya ini nilai maksimum atau minimum ya, hanyalah ya atau pastilah titik ekstrim ini terdapat pada titik kritis. Jadi nilai ekstrim itu ya pasti merupakan titik kritis. Oke ya, paham ya? Makanya dari sini, dari teorema ini, ketika kita ingin mencari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi, maka pertama kali kita cari dulu titik kritisnya. Oke? Ketika dapat titik kritisnya, maka kita cari di antara titik kritis itu mana yang nilai maksimum, mana yang nilai minimum fungsinya pada selang tersebut. Artinya yang kita cari maksimum dan minimum absolut atau sering juga disebut global. Maksimum, minimum, global. Nah, di titik-titik kritis lain yang bukan nilai ekstrimnya, nilai maksimum atau minimum absolut, itu menjadi nilai maksimum atau minimum lokal. Oke ya, paham ya? Maksud itu ya? Oke ya, jadi soal kita tadi, yang fungsi pangkat 3 tadi, fungsi kubik tadi, ya ketika kita diminta carilah nilai maksimum minimum fungsi, itu artinya selangnya dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Ya, selangnya selang terbuka. Sehingga titik ujungnya tidak ada. Kemudian fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi pangkat 3, polinomial berderajat 3.
itu ada teorema yang mengatakan bahwa fungsi polinomial ya derajat berapapun ya itu dapat diturunkan di mana-mana. Ya, dapat diturunkan di mana-mana. Artinya tidak ada titik singular. Ya, berarti kalau tadi graf saya ulang lagi aja. Ya, tadi fungsinya fungsi pangkat 3 tadi begini ya. Jadi dia hanya ada dari min tak hingga, selangnya dari min tak hingga sampai tak hingga plus tak hingga. Ini selangnya pasti terbuka kalau tak hingga ya. Ini hanya ada 2 titik kritis ya. Ada 2 titik kritis. Ya, titik kritisnya titik jenis kedua, jenis stasioner. Ya, di sini tadi min 1 dan 1 ya. Nah, setelah kita cek, ternyata dia bukan nilai maksimum atau minimum absolut. Absolut atau global ya. Karena dia bukan maksimum atau minimum absolut, maka dia menjadi maksimum atau minimum lokal. Jadi tadi F min 1, karena turunan keduanya negatif, maka dia nilai maksimum lokal. Ya, kemudian F1, ini jadi minimum lokal. Nah, kalau maksimum atau minimum lokal definisinya terbatas lagi. Jadi di sekitar min 1, anggap aja ini misalnya, di sekitar min 1 pada selang ini, nilai F min 1 nilai paling tinggi. Maka dia dikatakan nilai maksimum, tapi lokal ya. Karena hanya di selang antara sebahagian dari selang sesungguhnya. Selang yang kita cek gitu ya. Karena ini selangnya min tak hingga sampai tak hingga. Demikian juga 1. Ya, pada selang sekitar 1, nilai F1 nilai paling kecil, maka dia dikatakan nilai minimum lokal. Intinya dia bukan nilai maksimum atau minimum absolut, gitu ya. Oke, paham ya? Tadi apalagi pertanyaannya lupa saya? Yang intervalnya naik, Pak. Interval naik, terus naik lagi. Oh, itu naik dan naik lagi gitu ya. Atau ya, bisa ya. turun lagi. Nah, itu turun gimana? lagi. Nah, ini naik lagi nih ya, turun lagi. Ini ada nih, contohnya di bawah ya. Yang di bawah. Ya, ini contoh naik lagi. Naik lagi. Turun lagi. Turun lagi. Oke. Jadi ada fungsi di mana f aksen x-nya 0. F yang ini nih, f aksen x-nya x0-nya ini sama dengan 0. Ini juga sama semuanya ya. F aksen x0-nya ya sama dengan 0. Tapi dia bukan titik stasioner ketika turunan keduanya juga 0. Ya, ketika turunan keduanya juga 0. Karena ketika turunan kedua 0, dia menjadi titik apa? Yang udah baca? Titik belok. Titik belok. Oke ya. Ya, dia menjadi titik belok. Oke ya. Titik belok jadinya. Jadi contoh yang paling gampang, fx sama dengan x pangkat 3 misalnya. Fx sama dengan x pangkat 3. F aksen x-nya kan sama dengan 3x kuadrat. Ya, berarti titik stasionernya saat x sama dengan 0 ya. Ya, stasioner ya. Turunan pertamanya 0 kan. Oke, kemudian F double aksen x-nya sama dengan 6x ya. Sehingga turunan kedua
saat X-nya sama dengan 0 juga hasilnya 0. Hasilnya 0 juga ya. Jadi F0 ya, ini juga 0 juga. F0 0 gitu ya. F aksen 0 ini juga 0. Ini nggak penting ini. F aksen 0 0. F double aksen 0 juga 0. Maka di titik X sama dengan 0 ini bukan merupakan titik puncak atau ya puncak lah ya, maksimal atau minimal, bukan. Tidak menjadi titik maksimal atau minimal, tetapi hanya menjadi titik belok. Belok dari kecekungan sebenarnya. Titik belok itu perubahan yang sebelumnya kalau ini ya cekung ke bawah berubah jadi cekung ke atas gitu ya. Yang ini berubah dari cekung ke atas ke cekung ke bawah. Ingat ya, ini hanya cekung ya, nggak ada cembungnya ya. Sebab kalau satu cekung, satu cembung nanti bingung kalian. Adanya cekung ke atas atau cekung ke bawah gitu ya. Ya, cekung ke atas, cekung ke bawah. Demikian juga ini. Ini naik, naik lagi. Cekung ke atas, cekung ke bawah. Turun, turun lagi. Cekung ke bawah, cekung ke atas. Gitu ya. Hasilnya menjadi titik belok. Ya. Ada yang kurang paham namanya? Silakan. Silakan kalau masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Kalau kita lihat ini ya. Izin bertanya. Oh ya, silakan, silakan. Nggak kedengeran nih. Ini Najwa yang ngomong. Iya. Najwa, ya. Pak, salah satu syarat turunan tidak ada itu kan ada di vertikal tangan si gitu Pak, yang kayak di grafik yang ke 1, 2, 3, 4, yang ke-7. Yang mana? Yang grafik X pangkat 1/3 gitu Pak. X pangkat 1/3. Itu kalau nggak salah kan yang di syarat turunan tidak ada, itu nggak ada turunannya Pak. Kalau gimana? Syaratnya turunan nggak ada turunannya, kamu bolak-balik. Maksudnya di grafik itu. Ya, di grafik itu. Jadi intinya gini, turunan tidak ada turunan, itu ciri-cirinya kalau kita lihat grafnya, ya kita lihat grafnya, contohnya yang ini nih. Ya, ini tidak ada turunan di titik X0. Ya, di titik X0 ini tidak ada turunannya, ini juga. Dia ada semacam garis lancip gitu. Lancip, nggak harus lancip sih sebenarnya. Ya, atau kasarnya gampang ya, punya banyak gradien garis singgung. Gradien dari garis singgungnya ada banyak. Karena sebenarnya gini, turunan yang seperti kita pelajari yang lalu, ketika kita bicara turunan yang harus ada di kepala kalian, kemarin saya bilang apa? Apa kemarin? Gradien garis singgung. Gradien garis singgung, gitu ya, gradien garis singgung. Sekarang saya kasih ilustrasi gini. Jadi di matematika, saya kasih ilustrasi pembagian dengan 0 ya, perkalian dengan 0 juga. Ya. Jangan A. 1 kali 0 sama dengan berapa? 0. Oke ya. Oke. 2 kali 0 sama dengan 0. 0 ya. Jangan sampai ada yang bingung ya. 3 kali 0 sama dengan 0 gitu ya. 4 kali 0 sama dengan 0. Ya, N kali 0 sama dengan N gitu ya. Oke. Kalau pakai hukum biasa, kalau kita balikkan ini semua ya, maka 0
Ya, ini kalau dibagi 0, jadi kan ini 0-nya hilang, ini jadi bagi 0 ya. 0 per 0 sama dengan 1. Kalau di sini 0 per 0 sama dengan 2. Sini 0 per 0 sama dengan 3. Ini 0 per 0 sama dengan 4. Dan seterusnya 0 per 0 sama dengan N. Jadi berapa 0 per 0? Bisa berapa aja gitu ya. Kalau melihat ini ya, walaupun ini pembagiannya salah ya. Ya, ini kita anggap betul dulu deh. Ya, makanya sering pembagian dengan 0 dikatakan tidak terdefinisi, salah satu terjemahannya adalah karena banyak hasilnya gitu. Ya, walaupun tidak tepat, kurang tepat ya kalau untuk yang ini. Ya, tidak terdefinisi gitu. Sehingga kalau tadi bicara gradien garis singgung, ya, turunan itu adalah gradien garis singgung. Nah, ketika satu titik gradien garis singgungnya bisa banyak, ini garis singgung kan hanya menyinggung ya, hanya nempel gitu. Garisnya hanya menempel, tidak sampai menusuk gitu ya. Hanya menempel, hanya menyinggung saja, ya, hanya menyinggung saja. Ya, gradiennya ada banyak. Sehingga turunannya kan bingung, turunannya berapa nih? Logikanya gitu, logikanya. Ya, logikanya gitu. Ya, maka graf, ya, ketika titik-titik yang bentuknya seperti ini, itu tidak punya turunan. Sebenarnya bisa dibuktikan dalam ini ya. Secara matematis bisa dibuktikan. Contoh yang kemarin, yang bentuk ini ya, tapi nilai mutlak ya. Ya, nilai mutlak. Ya, ini kan cuma nilai mutlak digeser ya. Digeser berapa satuan gitu ke X, satuan Y gitu ya. Ya, sama dengan nilai mutlak ininya. Oke, ya. Jadi seperti itu. Yang tidak punya turunan. Ya, kalau dia kontinu. Kalau dia tidak kontinu sudah pasti tidak punya turunan. Ya, kalau tidak kontinu udah pasti. Kalau kontinu, ini kan kontinu semua nih. Ya, ini kontinu semua. Ya, jangan salah ya. Kontinu semua, tapi tidak punya turunan. Kalau punya turunan, pasti kontinu. Kalau kontinu, belum tentu punya turunan. Oke? Jelas sampai sini? Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya Pak, saya ingin bertanya. Ya. Ya. Kalau untuk, kan itu di grafik ada tulisan yang di grafik mana? Grafik ke-7 sama grafik ke-8. Yang di bawah Ini. itu, yang kedua terakhir, itu not a stationary point. Itu kenapa not a stationary point gitu Pak? Dia bukan titik stasioner. Karena tadi, turunan pertamanya memang 0. Ya, turunan pertamanya 0. Tapi dia bukan nilai puncak. Ini critical point, stationary point, titik stasioner ini ya. Tapi bukan relatif ekstrim. Oh, ya. Maksudnya begini, kalau yang ini saya tadi salah mungkin. Kalau saya katakan yang ini juga turunan pertamanya 0. Ini turunan pertamanya tidak 0 ya. Sorry. Titik belok itu ada yang turunan pertamanya 0, tapi intinya titik belok itu adalah titik di mana turunan keduanya 0 ya. Turunan keduanya 0 ya. Ya. Ini ya titik stasioner, tapi dia tidak masuk titik stasioner itu turunan pertamanya 0 ya. Turunan pertamanya 0. Ini turunan pertamanya tidak 0 ini. F absen X-nya tidak sama dengan 0. Jadi bukan titik stasioner gitu. Maksudnya bukan titik stasioner. Ya, tetapi titik belok. Titik beloknya didapat dari mana? Turunan keduanya. Turunan keduanya ya 0. Contohnya yang gampang tadi fungsi pangkat 3 tadi. Fungsi pangkat 3. Ya, fungsi pangkat 3. Untuk yang ini ya, contoh yang ini ya. Fungsi pangkat 3. Ya, jadi kalau tadi kita lihat ya, grafnya kita secara kasar aja gambar grafnya. Ini kan cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah, kemudian di satu titik tertentu dia berubah jadi cekung ke atas.
berubah jadi cekung ke atas. Contohnya tadi ya, fx sama dengan x pangkat 3 min 3x gitu ya. Kan turunan pertamanya ya sama dengan 3x min 3. Ini kuadrat oleh. Ya, sehingga dapat sininya min 1, sininya 1 gitu ya. Kemudian turunan keduanya, ya boleh pakai gini ya, turunan keduanya 6x. Jadi saat x-nya 0, maka f double aksen 0, ini sama dengan 0 ya. Jadi ini titik 0. Oke ya. Jadi di titik 0 adalah titik belok ya. Saat x-nya sama dengan 0 itu menjadi titik belok. Kemudian saat x-nya kurang dari 0, ya turunan keduanya, f double aksennya, ya jadi ini negatif, jadi negatif ya. Kurang dari 0 ya. Maka dia cekung ke bawah. Oke ya, dia cekung ke bawah. Kemudian saat x-nya lebih dari 0, f double aksen x-nya 6x dikali positif juga positif, jadi lebih dari 0. Maka dia cekung ke atas, cekung ke atas. Oke ya. Ketika dicekung ke atas ada titik stasioner, maka titik stasionernya itu menjadi nilai atau titik maksimum ya. Tapi belum tentu absolut ya. Ini hanya titik maksimum, kalau di sini titik maksimum lokal. Jadinya. Ini titik minimum lokal. Oke? Ya? Paham ya? Ini ya? Oke. Silakan. Silakan, ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kalau fungsinya nilai mutlak kayak slide 27 nomor 5, Pak. Gimana cara mencari titik kritisnya sama maksimum minimumnya? Ini halaman berapa? Kalau sudah, ini? Bukan, Pak. Bukan, yang... ya? Masih lagi? Ya, yang ini. Oh, mana? Ini? Mana? Ya. Nomor 5 nomor ini 5, ya. Oh, ya. Gimana? Tadi titik kritis ada berapa? Berapa jenis? 3, Pak. Ada 3. Ada 3 jenis. Ini selangnya selang tertutup ya? Selangnya selang tertutup. Oke. Berarti ujungnya ada ya? Kalau fungsinya continue pada selang ini ya, atau pada titik ujungnya continue, berarti titik kritis di ujung-ujung selangnya ada ya? Oke, di ujung-ujung selangnya ada. Berarti untuk soal nomor 5 saja saya jawab ya. Ini 2x dari min 2 ya. 2x, nilai mutlak dari 2x. Oke, fx ini padahal PR nanti nih, tapi nggak apa-apa, satu soal aja saya jawab. Ya, fx nilai mutlak dari 2x tadi ya. Di mana selangnya selang tertutup dari min 1 sampai 2 ya. Ini ya, soalnya ya. Oke. Titik kritis, jenis pertama ujung selang. Fungsinya pertama continue. Pada selang ini fungsinya continue dan selangnya tertutup. Berarti titik ujungnya ada. Berarti tinggal kita masukkan. Ya, titik yang ini jenis pertama ya. Ya, titik kritis jenis pertama ya. F min 1 sama dengan 2. Dapat ya? F2 sama dengan 4. Oke, ini baru titik kritis dulu. Ya, baru titik kritis dulu. Kemudian jenis kedua. Turunannya sama dengan 0. Ya, turunannya sama dengan 0. Tidak ada ya? Titik stasionernya tidak ada. Ya, tidak ada. Oke? Sebab kalau mau kita cari begini. Ya, jawabannya saat F aksen X
ini sama dengan, ya, saat X-nya positif, maka fungsinya sama dengan 2X ya. Turunan dari 2X itu 2. Oke, ini saat X-nya lebih dari 0. Oke, saat X-nya kurang dari 0, ya, nilai turunannya min 2. Ya, karena jadi min 2X. Jadi min 2X. Turunannya min 2 ya. Ya, ini saat X-nya kurang dari 0. Dan saat X-nya 0, tidak ada ya. Tidak ada turunan. Alias ini jenis ketiga nih. Ini maksudnya ketiga. Titik singular, ini stasioner, titik ujung, kemudian titik singular ya. Titik singularnya saat ya X alias F X ya ya nggak apa-apa. Ini saat X-nya udah deh ya F 0 X-nya ini 0 ya. Oke. Jadi ada hanya 3 titik kritis ya. Hanya ada 3 titik kritis. Berarti nilai maksimum atau nilai minimum, ya, nilai maksimum atau nilai minimum adanya di titik kritis. Ya, tapi belum tentu ada ya. Oke ya, belum tentu ada. Tapi saya berikan ini dulu, teorema dulu. Ada sebuah teorema, nanti kalian cari di slide ini kayaknya nggak ada. Ya, ada sebuah teorema penting sebenarnya. Ya, sebuah teorema penting berkaitan dengan keberadaan nilai maksimum atau nilai minimum. Tentu di sini maksudnya adalah nilai maksimum atau nilai minimum absolut ya. Nilai maksimum atau nilai minimum absolut. Jadi fx ya, jika fx fungsi f ini continue pada selang tertutup AB ya, pada selang tertutup AB, fx continue pada selang tertutup AB, maka pasti ada nilai maksimum dan minimum fungsi fx di selang tersebut. Gitu ya. Nah, ini teorema. Jika fx continue pada selang tertutup AB, maka pasti terdapat nilai maksimum atau minimum pada selang tersebut. Oke ya. Itu teorema, satu teorema. Kemudian tadi udah belum ya? Teorema yang mengatakan bahwa, saya pindah aja deh. Berkaitan teorema, oh sudah ya. Sudah, bagus. Teorema titik kritis tadi. Ya. Nilai maksimum atau minimum atau alias nilai ekstrim haruslah berada di titik kritis ya. Oke ya, haruslah berada di titik kritis. Nah, yang tadi tapi kelewat ya, udah hapus lagi yang dibuat. Ini tadi ya. Tadi fungsi ini aja deh. Ini aja nggak apa-apa. Untuk soal nomor 5, titik kritisnya hanya ada 3. Hanya ada di jenis 1 ya, yaitu f min 1 nilainya 2, kemudian F2 ini nilainya 4 ya, kemudian jenis ketiga ya, F0 nilainya 0 gitu kan. Berdasarkan teorema keberadaan tadi, keberadaan nilai maksimum dan minimum tadi, maka fungsi ini nomor 5, soal nomor 5 ini dijamin keberadaan nilai maksimum dan minimum absolut tentunya ya, pada selang ini tentunya ya. Oke ya, anggap itu dulu ya. Oke. Kemudian, ya, dari teorema yang tadi,
keberadaan nilai maksimum haruslah adanya di titik kritis. Ya. Sedangkan ini titik kritisnya ada 3. Kita sudah dapat nilainya masing-masing. Kalau kita gambarkan grafnya begini. Gitu ya. Anggap aja begini ya. Anggap aja nih garisnya lurus semua ya, nggak ada yang belok-belok. Oke. Ini 2, ini -1, ini 0, ya, ini 2, ini 4, gitu ya. Maka pada selang dari -1 sampai 2, nilai maksimumnya adalah, atau maksimum absolutnya adalah saat X-nya sama dengan 2, yaitu nilainya 4. Ini maksimum absolut jadinya ya. Oke. Kemudian saat X-nya sama dengan 0, nilai fungsinya 0. Ini minimum absolut. Minimum, ini maksimum. Maksimum absolut. Absolut. Yang ini maksimum. Ya, kalau kita lihat ya, maksimum. Maksimum lokal. Ya. Maksimum lokal. Oke. Jadi jawabannya, tentukan titik kritis, cari nilai maksimum dan nilai minimum pada selang yang diberikan. Soal nomor 5, jawabannya, ya titik kritisnya ada 3, itu. Kemudian nilai maksimum dan minimum pada selang tersebut, maksimumnya saat X-nya 2, yaitu maksimumnya 4, kemudian minimumnya saat X-nya 0, yaitu nilai fungsinya 0. Oke ya, paham ya? Oke, silakan, ada lagi pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya lagi, Pak. Silakan. Misalkan kan nomor 4 ada minta hingga sampai tahingga, berarti itu Wah, ini kontinu. lama-lama jawab semua nih. Soal lain. Saya ganti soalnya ya. Kita ganti aja, soalnya mirip ini, tapi agak beda dikit. Beda dikit aja. Ini PR malah. Nanti udah kurang 1 tuh, kurang 2 nanti. Atau ada yang punya ide, fungsinya apa coba? Yang bertanya aja deh. Fungsinya gimana? Yang lain? Fx-nya asal coba aja. X tambah 1 pangkat 3. X tambah 1 pangkat 3. Tambah 1 1 dipangkatkan 3. gitu. Oke. Selalu minta hingga Terus? sampai tahingga. Ada yang minta hingga Sampai tahingga. sampai tak hingga. Kemudian kita diminta cari titik kritisnya dan nilai maksimum minimum gitu. Iya, Pak. Oke, titik kritisnya kita cari. Pertama jelas, ini selang terbuka ya. Titik kritis di poin 1 tidak ada ya. Oke ya, karena selangnya selang terbuka. Kemudian yang kedua, titik stasioner kita cari. Karena ini fungsi polinomial, ya ini fungsi polinomial pangkat 3 ya. Fungsi polinomial pangkat 3. Nah, fungsi polinomial itu ada teoremanya yang mengatakan bahwa ya dia punya turunan di mana-mana. Ya ingat ya, fungsi polinomial punya turunan di mana-mana. Mirip dengan pelayar ya, pelaut ya. Pelaut nakal ya, punya turunan di mana-mana. Di mana ada pelabuhan dan dia berlabuh di sana, ada turunannya di sana. Ya, jangan ngikutin nakal itu ya. Nah, ini punya turunan di mana-mana, fungsi polinomial. Oke, jadi kita cari titik stasionernya. F aksen X ini sama dengan 3X plus 1 kuadrat ya. Ya, turunannya gini kan? Paham ya semua ya? Kemudian kita cari saat F aksen X sama dengan 0. Jadi 3 dikali X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Jadi dia hanya 0 di titik X sama dengan min 1 ya. Iya, Pak. Hanya saat X min 1 saja dia 0. Oke. Kemudian ya kita cek ini titik stasioner. Ya, titik stasioner di mana turunannya sama dengan 0. Kemudian apakah dia hanya titik belok misalnya? Kalau dia titik belok, kita cek lagi. Turunan kedua. F double aksen. X
Ini sama dengan 6x plus 1. Ya, 6x plus 1. Oke. Saat kita masukkan f double aksen min 1, ya ini sama dengan 0. Gitu ya. Berarti titik belok ya. Ya, titik belok. Oke, ini menjadi titik belok. Berarti bukan nilai maksimum atau minimum. Ingat ya, hanya titik belok. Tadi titik ujung nggak ada. Kemudian titik titik stasioner ada, tapi ada tapinya. Ya, ada tapinya. Dia bukan nilai maksimum atau minimum. Oke, paham ini? Kemudian yang ketiga, jenis ketiga. Jenis ketiga, tadi titik di mana ya memiliki turunan atau titik singular. Sedangkan tadi ada teorema. Ya, fungsi polinomial punya turunan di mana? Mana. Jadi tidak ada titik singularnya. Oke? Kesimpulannya, tidak ada nilai maksimum minimum di selang terbuka dari min tak hingga sampai tak hingga. Paham ya jawabannya ya? Dan saya ingatkan lagi, saya ulang lagi, teorema yang tadi saya jelaskan tentang eksistensi nilai, kenapa nulisnya salah? Nilai ekstrim atau titik ekstrim, nilai ekstrim apa? Ekstrim. Tadi syarat pertamanya fungsinya kontinu pada selang tertutup ya. Oke ya. Berarti ini di oke. Yang fungsinya itu X-nya pangkatnya Oh, ini itu 32 ya? pecahan, Pak. Dulu. 26. Iya, Pak. Oh, ini 25. Ini 26. Ya, yang ini, Pak. Yang ini? Iya, Pak. Oke, yang mana? Find the absolute Ini, Pak, maximum and minimum value of fx sama dengan x2/3 on interval min 2 sampai 3. Ya, kemungkinan titik kritis pertama. Oke. Baik. Ini selangnya selang tertutup. Tutup. Ya, selang tertutup. Kemudian fungsinya kontinu tidak? Kontinu ya, fungsinya kontinu. Ya, fungsinya kontinu. Ini grafnya seperti ini. Dari grafnya saja udah bisa kita lihat, kontinu ya. Tapi kalau ujian grafnya nggak ada, saya tutup percuma ya, kalian lihat juga ya. Kalau misalnya grafnya belum ada, kita lihat ya, yang penting dia terdefinisi dan tidak ada yang loncat. Tidak ada yang loncat. Kalau seperti ini biasanya nggak ada yang loncat. Ya, dan terdefinisi. Jadi dia kontinu. Kontinu selang tertutup. Berarti teorema tadi berlaku ya, tentang eksistensi nilai maksimum minimum. Ya, berarti ada. Harus ada jawaban maksimum dan minimum. Oke, nah tinggal kita cari.
Ya, di mana ya titik kritis jenis pertama ujung selang, karena dia kontinu, kita tinggal masukkan nilainya. F-2, F-2 dapat nilainya sekian, ya. F3 dapat nilainya sekian, ya, sekian, anggap aja di atas 2 sedikit, ya, sekian, kita sudah dapat nilainya. Ya, itu titik kritis. Jadi saat F-2, ya, kemudian F3, ya, titik kritisnya. Kemudian titik di mana ya fungsinya, titik stasioner kita cari turunannya. Turunan keduanya berapa? Turunan pertamanya berapa? F aksen X sama dengan 2/3 2/3 X pangkat min per 3. min Min 1/3. Oke ya, 2/3 X pangkat min 1/3. Ya. Kemudian kita masukkan ya saat X-nya 0. Saat X-nya sama dengan 0 kita dapatkan ya ini ya F aksen X sama dengan 0. Benarkah? Benar. F aksen X, F aksen 0, sorry. Ya, saat X-nya 0, F aksen X sama dengan 0. Benar tidak? Salah. Salah. Karena saat X-nya 0, fungsinya tidak punya turunan. Pembuktiannya gimana? Pakai definisi. Tapi melihat grafnya sudah kelihatan. Ya, melihat grafnya sudah kelihatan. Ya, ini karena gambar grafnya betulan, bukan kayak coretan tangan saya. Ya, dari grafnya sudah kelihatan. Dia tidak ada titik stasioner. Ya. Sedangkan saat X-nya 0, ini bukan titik stasioner. Tapi titik singular. Jenis ketiga ada. Saat F-nya ya 0. Ini nilainya 0. Ya. Oke. Jadi kita dapat 3 titik kritis. Ya, kita dapat 3 titik kritis. Berarti 2-nya adalah titik ekstrim. Oke ya, 2-nya titik ekstrim. Tinggal mana titik ekstrimnya dari gambar sebenarnya kelihatan. Ya, tinggal kalian masukkan F3 ini 2 poin sekian, 2, sekian. Ya, ini lebih besar. Berarti ini ya ekstrim kanan. Ekstrim atas, sorry. Nilai maksimum. Ya, ini nilai maksimum absolut atau global. Kemudian saat F0 ini nilai minimum. Ya, nilai minimum global atau minimum absolut. Sedangkan saat F-2 ini adalah nilai maksimum lokal karena bukan maksimum absolut, maka dia jadi lokal. Oke? Paham? Hasanah? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain paham? Ya Pak, coba saya Ya. nanya lagi Pak. Ya, silahkan. Kalau berarti kalau tidak ada titik stasioner berarti titik singular dong? Atau kalau tidak ada titik singular berarti titik stasioner ada gitu? Pak? Belum tentu. Yang paling gampang ini nih. Yang paling gampang. Yang tidak ada titik singular dan titik stasioner, yang paling gampang sekali, misalnya, apa ini? Saya tadi black ya? White screen. Yang paling gampang sekali adalah fungsi fx sama dengan x. Misalnya pakai selang tertutup aja deh. Ya, selangnya tertutup dari ya min 2 sampai 5 gitu. Selangnya selang tertutup. Ini hanya ada ya titik kritis jenis pertama saja ya, di ujung-ujungnya ya. Saat min 2 f min 2 sama dengan min 2. Kemudian F5 sama dengan 5. Oke. Kemudian jenis kedua, turunan pertamanya 0. Turunan pertamanya 1 ya. F aksen X, berapapun X-nya nilainya 1. Oke, jadi tidak ada titik stasioner. Kemudian
dia pasti dapat diturunkan di mana-mana. Jadi titik singularnya juga tidak ada. Ini juga tidak ada. Ini selalu satu, jadi tidak ada. Ini tidak ada. Jadi yang ada hanya titik ujung. Karena ini selang tertutup, maka min 2, saat X-nya min 2 dan nilai fungsinya min 2 adalah nilai minimum. Ya, kalau titik minimumnya min 2, min 2 ya. Ini titik minimumnya ya. Kemudian titik maksimumnya ya 5,5 gitu. Kalau nilai maksimumnya 5, nilai minimumnya min 2. Oke? Karena dia selang tertutup. Nah, kalau selang terbuka. Kalau selang terbuka, ini jadi terbuka dari min 2 sampai 5. Maka ininya juga nggak ada. Nilai ujung selang juga tidak ada. Berapa nilai ujung selangnya? Kalau selangnya selang terbuka. Saat kalian jawab yang paling kecil adalah mendekati min 2, iya, mendekati min 2-nya berapa? Sebut sebuah nilai. Misalkan kalian sebut min 1,99. Saya sebutkan lagi, min 1,999 tambah 1,9-nya. Itu lebih kecil. Saya sebut gitu, nanti ada lagi yang nyebut lebih kecil lagi. Terus, tidak ada yang paling kecil. Oke, jadi fungsi fx sama dengan x. Saat selangnya selang terbuka, maka tidak ada ketiga jenis titik kritis. Ya, kalau tidak ada ketiga jenis titik kritis, otomatis tidak ada nilai ekstrimnya. Oke ya, paham ya? Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Bisa minta contoh, Pak, yang punya singular, Pak. Ada soal fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 4 per x kurang 2, Pak. Banyak benar soalnya. Entar dulu. Kita ambil kertas kosong dulu. Apa tadi? Fx Sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 4 udah per 2x. X kurang 2 per x kurang 2, Pak. Oke. Kemudian selangnya Berapa? Hah? Min tahingga sampai tahingga. Oh, ya, daerah asal alamiah ini ya. Ini namanya daerah asal alamiah. Dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, ini fungsinya. Fungsi ini adalah fungsi ya rasional namanya. Fungsi rasional. Di mana fungsi rasional adalah fungsi yang hasil pembagian dari fungsi polinomial dibagi fungsi polinomial. Ini fungsi polinomial berderajat 2, fungsi kuadrat, dibagi fungsi linier ya. Hasilnya adalah fungsi rasional. Oke? Dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Sekarang coba kita iniin. Ya, oh ini nggak bisa dihapus ya. Kalau mau dihapus, sebenarnya bisa ini kalau diganti soalnya, diganti sedikit gitu. Boleh nggak saya ganti sedikit soalnya? Boleh nggak? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Oke. Ini jadi misalnya min 4 plus 1, 3. Min 3 ya. Oke. Jangan gitu. Kalau ini nggak bisa dihapus, tetap berapa kalau mau dihapus? Ini kalau gitu ini juga diubah deh, jangan x min 2. X min 4 ya. Gitu ya, x min 4. Ya. Jadi yang atasnya bisa kita faktorkan jadi x min 4 x plus 1 gitu ya. Ini maksain diri nih. X min 4 gitu kan. Oke ya.
Ini hati-hati nih. Ini kalau kayak gini nih harus hati-hati. Jangan langsung kalian tulis sama dengan X plus 1 ya. Ini salah ya. Ini benar kalau kalian pecah dua fungsinya. Dia X plus 1 saat X-nya tidak sama dengan 4. Karena kalau X-nya sama dengan 4, ya pembaginya habis ya, 0 ya. Oke, ketika X-nya tidak sama dengan X-nya sama dengan 4, ini tidak terdefinisi. Oke ya, ini soal seperti ini pernah saya keluarkan di ujian. Pertanyaannya, gambarkan graf fungsi ini. Tapi fungsinya agak beda ya, tapi mirip kayak gini. Gambarkan fungsi ini. Gambarnya ngaco semua. Yang benar sedikit sekali. Yang benar sedikit sekali. Kalau yang kayak gini, kan nanti ya. Pak, kalau kayaknya kalau misalnya di X sama dengan 4-nya enggak, itu singular ya Pak. Jadi misalkan nanti kalau di grafiknya itu terpotong Pak ya. Ya, kalau ini kita gambar grafnya, ya bahkan dia tidak kontinu. Saat X-nya 4, ini kan garis ya, X plus 1. X plus 1, jadi kira-kira begini grafnya. Oh, ini kok loncatnya ketinggian. Pindah. Pindah tempat ya, pindah tempat. Ya. Ini 4, anggap aja lurus. Dia tidak terdefinisi. Saat X-nya 4, fungsinya tidak terdefinisi gitu ya. Jadi dia tidak kontinu ya. Kalau tidak terdefinisi, pasti dia tidak kontinu di titik 4. Jadi fungsinya kontinu, kecuali di titik saat X sama dengan 4. Ya, karena ini fungsi linear ya. Fungsi linear itu kontinu di mana-mana. Tapi ini kan syarat. Ini nilai fungsinya sama dengan X plus 1 kalau X-nya tidak sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 4, dia tidak terdefinisi. Otomatis dia tidak kontinu. Gitu ya. Oke. Nah, ketika selang tak hingga, selang daerah asal alamiah alias min tak hingga sampai tak hingga, ya, berarti selain dia tidak kontinu juga di titik 4, kemudian selangnya selang terbuka, otomatis tidak ada jaminan keberadaan ya nilai ekstrim ya, atau titik ekstrim. Tidak ada jaminan keberadaannya. Oke? Paham sampai sini? Karena dari min tak hingga sampai tak hingga, maka otomatis fungsi ini ya, pertama titik kritisnya ujung-ujungnya jenis pertama tidak ada ya. Jenis kedua turunannya yang sama dengan 0 juga tidak ada ya. Titik stasioner tidak ada turunannya saat X-nya tidak sama dengan 4, turunannya kan 1 ya. Berapapun X-nya, turunannya 1 saat X-nya tidak sama dengan 4. Saat X-nya sama dengan 4, tidak punya turunan. Ya, ini titik yang ketiga, ya, titik singular saat X-nya sama dengan 4, fungsi F aksen tidak ada. Tapi juga F4 tidak terdefinisi. Ya, F4 juga tidak terdefinisi. F aksen 4 juga tidak ada. Jadi titiknya nggak ada ya. Titik singularnya nggak ada. Karena F4-nya tidak terdefinisi. Kecuali misalnya, ya, tetap tidak punya titik kritis. Ya, tetap tidak punya titik kritis. Dia tidak kontinu di saat X-nya sama dengan 4. Ya. Kemudian karena titik kritis tidak ada, otomatis tidak memiliki nilai maksimum atau minimum. Berbeda halnya kalau selangnya tertutup. Misalnya kita ubah. Jadi ini selang tertutup dari min 4 sampai 4 misalnya. Selang tertutup dari min 4 sampai 4. Oke ya. Selang tertutup dari min 4 sampai 4. Nah,
titik ujungnya gimana? Titik ujungnya ada saat X-nya min 4, ya, alias F min 4 ini sama dengan min 3 ya. Tapi F 4-nya tidak terdefinisi, jadi tidak ada. Maka kalau selangnya dari min 4 sampai 4, fungsinya seperti ini, maka yang ada hanya nilai minimum absolut. Nilai minimum absolutnya berapa? Nilainya min 3. Saat nilai X-nya sama dengan min 4. Jadi titik minimum absolutnya min 4, min 3. Ya, min 4 itu titik minimum absolut. Sedangkan maksimum absolutnya tidak ada. Ya, karena titik kritisnya hanya ada satu ya. Hanya ada ini. Yang ini bukan titik kritis. Karena fungsinya tidak terdefinisi. Oke? Paham ya? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Satu lagi contoh, kalau ini dilebihkan 5 gitu, misalnya 5. Maka maksimumnya ada jadinya ya. Kalau 5 ini titik ujungnya F5 sama dengan 6 gitu. Maka ini jadi maksimum absolut. Ya. Paham ya? Kalau ini sampai 5 ya. X-nya sampai 5. Oke. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak, saya mau tanya Ya. lagi, Pak. Ya, silakan. Ada tidak Pak grafik yang memiliki titik singular sama titik dan titik stasioner gitu, Pak? Oke. Grafiknya gitu. Saya buat aja ya. Jangan tanya grafiknya apa ya. Gampang dia ini kan. Dia punya, saya ambil kertas kosong lagi ya. Saya pakai grafiknya. A, B. Ya, misalnya begini. Oke. Fungsi ini pada selang tertutup AB, ya ini fx. Fx. Pada selang tertutup AB, ya, titik singular jenis pertama, titik kritis jenis pertama ada 2 ya. Ya, FA dan FB. FA dan FB. Nilai. Titiknya tambahin X ya. Ini saya kasih nama dulu. Oke ya, titik kritisnya ada A, B, C, D, E, F. Jadi ada 6 titik kritis. Ada 6 titik kritis. Kemudian tadi titik ujung ada 2. Ini saat ganti deh, ini nilainya ya. Ini saat X-nya sama dengan A dan X sama dengan B. Kemudian titik stasioner, ya, ini saat X-nya sama dengan D dan saat X-nya sama dengan E. Kemudian jenis yang ketiga, yang singular, ya, saat X-nya sama dengan C dan saat X-nya sama dengan F. Oke ya. Ini stasioner, singular, titik ujung. Oke ya. Sedangkan nilai maksimum minimum absolut, atau kadang maksimum minimum global, ya, nilai maksimum, ya, nilai ini dulu ya. Nilai absolut. Yang absolutnya nilai maksimum absolutnya ini sama dengan FC. Ya, kalau nilai minimum absolutnya
sama dengan F gitu ya. Maksimum absolut, minimum absolut adanya di titik singular. Oke ya. Sedangkan maksimum minimum lokal, yang lokal nilai maksimum lokalnya yaitu ada banyak. Ini maksimum ya. Maksimum lokalnya ada satu, oh nggak banyak, satu cuma. Cuma yang ini ya. Oh, ada dua. Nah, ini. Saat ya FE dan FB. Ya, ini maksimum lokal ya. FB, FE. Ya, kemudian nilai minimum lokalnya. Ya, ini dua, berarti masih ada dua lagi. Ya, minimum lokalnya FA, kemudian FD dan FD. Ini ya, D. Ya, seperti ini. Tapi ini fungsinya kontinu ya, kontinu pada selang tertutup. Ya, kontinu pada selang tertutup. Oke. Kalau ditanya fungsinya kayak apa ya kayak gini lah. Tinggal disesuaikan ininya. Fungsi secara matematisnya. Gampang. Paling gampang buat fungsi yang kayak begini gambarnya, kalian definisikan fungsinya gini. Fx sama dengan begini. Ya, jadi pada selang saat x-nya misalnya. X-nya ini min nilai mutlak gitu. Min nilai mutlak X ya plus 10 misalnya. Min nilai mutlak X plus 10. Jadi maksimumnya kan 10 ya. Saat ya X-nya ini misalnya C2 gitu. Saat X-nya dari munculin lagi. Ntar dulu. X-nya dari A sampai C2. Ya. Gini ya. Kemudian ini definisinya apalagi dari sini sampai sini misalnya. Lagi misalnya gitu ya. Kalian bisa buat begitu. Ini misalnya fungsi pangkat 3 ya. Fungsi pangkat 3. Min X pangkat 3 ditambah apalah gitu. Ini saat dari C2 ya sampai misalnya E2 ini E2 sampai E2. Kemudian apalagi definisi bisa dibuat begini ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya belum mengerti cara mencari titik singular tanpa melihat grafiknya, Pak. Oke, tanpa melihat grafik. Gampang. Ya, kalau tanpa melihat grafik, gampang sebenarnya. Tergantung fungsinya sih tentunya ya. Dibuat aja. Pertama gini. Pahami dulu teoremanya dulu ya. Pertama, fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini punya ini aja deh. Dapat diturunkan di mana-mana gitu ya. Fungsi polinomial dapat diturunkan di mana-mana. Artinya tidak ada titik singular ya. Ya, tidak ada titik singular. Ya, oke ya. Ini. Kemudian ya, fungsi rasional
fungsi rasional, bukan rasial ini ya, rasional ya. Rasional, disalahin, bukan rasial. Ini dapat diturunkan di mana-mana kecuali ya, kecuali ingat fungsi rasional, fungsi polinomial dibagi polinomial ya. Kecuali ya saat kalau ini fungsi rasionalnya anggap aja fx per gx, sorry. Kecuali titik di mana gx-nya sama dengan 0. Ini baru tidak ada turunan. Maka di titik ini, karena dia tidak kontinu juga, dan tidak kontinu karena fungsinya tidak terdefinisi di titik gx sama dengan 0, maka otomatis juga tidak ada nilainya ya, karena tidak terdefinisi. Oke ya, titik singularnya ya tergantung soalnya berarti. Ya, titik singularnya tergantung soalnya. Ya, mungkin ada titik singularnya, mungkin ada. Ya, mungkin juga tidak ada. Tergantung soal nanti. Ya, atau fungsi transenden. Tadi ada fungsi transenden tuh ya. Yang contohnya apa tadi? Fx sama dengan x pangkat 2/3 ya. Ini ya. X pangkat 2/3. Ya. X pangkat 2/3. Oke. Ini kalau kita lihat gini. Ini turunan pertamanya sama dengan apa tadi? 2/3 X pangkat min X pangkat per 3. min 1/3. Oke. Ya, kemudian F aksen, double aksen. X sama dengan berapa? Min 2/9. 2/9. Min 2/9 X pangkat min 4/3. Oke. Kita lihat sekarang. Ya. Kita lihat sekarang. Nilai dari ini. Ya. Saat X-nya 0, ya, turunan keduanya 0 ya. F double aksen 0 sama dengan 0 ya. Oke ya. Iya, Pak. Berarti titik belok ya. Titik belok ya. Iya, Oke Pak. ya. Titik Oh, ya, belok. Apa interupsi Pak? Itu F Ya. double aksen 0-nya itu bukannya tidak terdefinisi Pak? Double aksen 0 itu. Double aksen 0 mana? Tidak Ini terdefinisi. 0. Itu kan per 1/0. Oh iya, betul. Lupa. Ini karena pangkat ya. Min ya, pangkatnya min. Iya, ya. Tidak terdefinisi, sorry. Tidak ada. Ya, tidak ada turunan keduanya. Ya. Kalau turunan pertamanya juga nggak ada ya. Ini lupa, ini juga ada minus. Lupa tadi. Jadi F aksen 0 juga udah nggak ada deh. Tidak ada ya. Tidak, sorry ini nggak pakai sama dengan. Tidak terdefinisi. Ini udah jelas langsung dapat. Dari sini dapat ya, singular. Gitu. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Berarti kita Ya. caranya diturunkan dulu baru diuji di titik. Ya, di titik di mana dia titik-titik spesial lah, titik-titik spesial. Selain titik spesialnya itu selain turunan pertamanya 0 atau yang tidak bisa atau tidak ada turunannya. Oke ya. Kalau yang ini hanya saat 0 aja ya. Karena tidak boleh pembagian dengan 0 ya.
karena ini super ya. Nah, ini hati-hati, berarti ini hati-hati nih kalau pangkat begini, kalau bertujuan mencari nilai ya. Kadang-kadang kita teledor. Ya. Oke ya. Oh iya. Terima kasih. Oke ya. Ya, sama-sama. Silakan, ada pertanyaan lagi? Udah jelas semuanya? Kalau Izin. jelas, ya silakan. Bisa bertanya lagi Pak, tadi Iya. yang soal yang dari K1 tadi, yang titik singularnya tidak terdefinisi, kok jadi tidak ada ya Pak? Tadi titik. Iya. Titik singularnya, ya ini kebetulan ini ya, ini titik singular, ya karena turunannya tidak ada. Turunan pertamanya tidak ada, itu dia titik singular. Adapun fungsinya, dia tetap kontinu ya. Kalau kita ngelihat ini fungsinya kontinu ya. Berapapun nilai X-nya, ya nilai fungsinya selalu ada ya. Oke, tetapi turunan pertamanya saat X-nya 0, dia tidak ada. Maka ya di titik saat X-nya sama dengan 0 itulah fungsinya ya singular. Titiknya menjadi titik singular. Oke. Ya, jadi 0, F0 itu titik singularnya. Ya, titik singularnya itu. Oke ya. Paham ya? Iya, Bang. Oke. Silakan. Sudah tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya sedikit ingin bahas beberapa poin. Beberapa poin ingin saya bahas, singkat saja. Ini misalnya definisi dari kecekungan. Nah, tapi sebelumnya mana ya? Ini dulu. Fungsi naik, fungsi turun gitu ya. Fungsi naik, fungsi turun. Ya, definisi fungsi naik adalah ya pada selang I, fungsi naik. Jadi misalkan ini selang I dari A sampai B, fungsinya naik, gitu ya. Maka artinya ketika kita ambil sembarang dua titik, ya jika X1-nya kurang dari X2 atau X2-nya lebih dari X1, maka otomatis fungsinya juga harus lebih besar. Di titik X sama dengan 2. Maaf, terpencet. Oke ya. Saat X-nya, fungsinya saat X-nya sama dengan X2, harus lebih besar dari ya saat X-nya sama dengan X1. Atau yang fungsi yang di kanan lebih besar dari fungsi yang di kiri. Kita ambil sembarang titik gitu ya. Ini dikatakan naik. Turun sebaliknya. Kalau stasioner tetap ya, horizontal. Oke. Ini definisi. Kemudian ketika kita sambungkan ke turunan, ya, sesuai dengan konsep turunan, ini kan kemiringan juga ya. Ya, turunan itu kemarin apa? Ketika kita bicara turunan, yang harus ada di kepala kalian apa? Turunan adalah? Gradien. Gradien. Oke, gradien garis singgung. Di mana gradien itu adalah delta Y, ya, delta Y dibagi delta X. Ya. Oke, delta Y dibagi delta X. Kalau X2-nya lebih besar dari X1, otomatis delta X pasti positif ya. Delta X-nya pasti positif ya. Kalau X2 lebih besar dari X1, otomatis delta X-nya positif. Nah, kalau delta X pasti positif, ketika dia positif, gradiennya positif, otomatis nilai delta Y-nya juga positif. Berarti fungsinya naik kan? Oke, saat gradien yang positif, fungsinya naik. Gitu ya. Oke. Nah, gradien itu turunan. Otomatis ketika kita geser definisi ini dengan menggunakan turunan, otomatis ketika fungsinya naik, M-nya juga positif ya.
M-nya lebih dari 0 kan? Fungsinya turun, M-nya kurang dari 0 ya. Fungsinya konstan, M-nya sama dengan 0 gitu kan. Kemudian kalau kita pindahkan lagi, kalau M-nya lebih dari 0, artinya turunan pertamanya, F aksen X-nya lebih dari 0. Ya, F aksen X-nya lebih dari 0, maka fungsinya naik. F aksen X-nya kurang dari 0, fungsinya turun. Kemudian sama dengan 0, konstan. Oke, jadi nggak usah dihafalin lagi. Kapan saat fungsi naik, kapan fungsi turun, udah jelas. Fungsi naik saat gradiennya positif. Gradien positif artinya turunannya positif. Sebaliknya juga berlaku. Oke ya, ini kemonotonan. Kalau pada selang tersebut fungsinya selalu positif, berarti selalu naik fungsinya. Selalu negatif, berarti fungsinya selalu turun. Oke, jadi nggak usah dihafal lagi ya. Dengan pemahaman konsep turunan, maka otomatis langsung kalian paham. Fungsi naik, fungsi turun. Oke, kemudian yang ini. Kecekungan. Teorema kecekungan. Ya, ini hati-hati bacanya ya. Saya juga kemarin salah baca nih. Nah ini, definisi kecekungan adalah dia cekung ke atas. Ingat, ini hanya cekung ya. Nggak pakai cembung ya. Ini cekung. Ya, jadi cekung ke atas ini. Atau cekung ke bawah. Gitu ya. Dia cekung ke atas, definisinya adalah saat F aksen ya turunan pertamanya naik. Ya, bukan F naik ya, bukan F naik ya. Ya, ini yang sering salah ini bacanya F naik, bukan. F aksen naik pada selang I. F aksen naik itu artinya F double aksen turunan dari turunan, jadi turunan kedua ya. Ya. Turunan keduanya lebih dari 0, maka fungsinya naik. Fungsinya cekung ke atas, Fungsinya cekung ke atas. Kalau cekung ke atas kan begini. Berarti kalau pada selang ini ada titik stasioner, maka titik stasionernya adalah titik minimum. Mungkin minimum lokal, mungkin minimum global ya. Ya, dulu saat SMA kan gitu ya. Menguji apakah minimum maksimum nilai minimum atau maksimum, selain turunan pertamanya 0, dicek turunan keduanya ya, positif atau negatif ya. Oke. Kemudian dia cekung ke bawah kalau turunannya turun. Turunan pertamanya turun pada selang I. Turun pada selang I, turunan pertamanya turun pada selang I, alias turunan dari turunan pertama atau turunan kedua ya kurang dari 0. Maka cekung ke bawah. Ya, kurang dari 0, cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah, kalau di antara itu ada titik stasioner, maka titik stasionernya menjadi titik maksimum. Ya, mungkin maksimum absolut atau global, mungkin maksimum lokal. Oke? Ya, ini masalah kecekungan. Ya, tadi fungsi naik atau turun, sekarang kecekungan. Ya, jadi nggak usah dihafal lagi ya. Oke, kemudian titik belok saat turunan keduanya sama dengan 0 ya. Perubahan kecekungan ya. Sebelumnya cekung ke atas, jadi cekung ke bawah atau sebaliknya. Cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas. Walaupun ada juga yang cekung ke atas, terus cekung ke atas lagi ya. Cekung ke atas segini nih. Cekung ke atas, kemudian cekung ke atas lagi gitu. Ya, bisa ya begini ya. Sebelumnya cekung ke atas, kemudian cekung ke atas lagi. Ya, maka titiknya jadi titik singular nih. Ya, titiknya jadi titik singular. Atau cekung ke bawah, kemudian cekung ke bawah lagi gitu. Ya, oke, di tengah-tengahnya ada titik, ya, titik beloknya. Oke,
Kemudian apalagi yang mau saya, nilai maksimum minimum sudah, absolut. Graf. Graf fungsi polinomial udahlah, ini gampang lah ya. Fungsi polinomial paling gampang grafnya. Ini kalau kayak gini kemungkinan fungsi pangkat 3. Nah, ini ada nih fungsi pangkat 3. Ya. Jadi intinya menggambarkan graf fungsi rasional, fungsi polinomial, intinya adalah titik-titik kritis tadi penting ya, titik-titik kritis penting. Tapi untuk fungsi rasional itu sedikit berbeda. Dia biasanya suka ada garis asimtot. Paham ya garis asimtot ya? Garis asimtot adalah garis di mana fungsinya itu tidak sampai memotong garis tersebut, tapi hanya bisa mendekati saja. Contoh nih yang ini nih, yang C aja, yang C biar ada banyak nih. Ada asimtot vertikal. Ya, ini ada 2 nih. Saat X-nya sama dengan min 4 dan saat X-nya sama dengan 4. Fungsinya hanya bisa mendekati nilai tersebut. Karena nilai fungsinya tidak terdefinisi ya saat X-nya 4 dan min 4. Min 4 dan 4. Fungsinya tidak terdefinisi. Ya, tapi grafnya saat X-nya mendekati min 4 dari arah kanan, nilai fungsinya semakin mendekati tak hingga. Nggak bisa menempel. Demikian juga saat fungsinya mendekati 4. Fungsinya juga tidak bisa menempel. Ya, mendekati min tak hingga ya. Demikian juga saat X-nya mendekati min 4 dari arah kiri. Ya, fungsinya mendekati terus semakin besar. Ya, semakin mendekati tak hingga terus. Tidak bisa menempel. Ya, dengan garis X sama dengan min 4. Demikian juga X sama dengan 4 juga begitu. Atau saat X-nya mendekati min tak hingga. Ya, juga nilai fungsinya semakin dekat ke garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 ini. Baik min tak hingga maupun plus tak hingga. Jadi asimtot, garis asimtot vertikalnya ada 2 ya. Saat X-nya sama dengan min 4 dan X sama dengan 4. Ini garis asimtot vertikal. Sedangkan garis asimtot horizontal, ini ya, saat X-nya sama dengan 2, ini adalah garis asimtot horizontal. Ya, semakin besar nilai X-nya, semakin mendekati Y sama dengan 2. Tapi tidak bisa nyentuh. Tidak ada nilai X yang membuat fungsinya bernilai sama dengan 2. Tidak ada. Demikian juga ini, saat X-nya negatif besar sekali, ya, min 1 juta misalnya, itu juga tetap tidak bisa, fungsi Y-nya tidak sama dengan 2. Tetap di atas 2 sedikit. Karena kalau kita lihat fungsinya begini. Ya, Y sama dengan ini. Oke? Jadi kalau saya tuliskan, fungsinya Y atau fx ya, 2x kuadrat min 8 dibagi x kuadrat min 16 ya, gini ya. Jadi kalau limit x mendekati min 4, 2x kuadrat min 8 dibagi x kuadrat min 16 berapa? Itu sama berapa? Coba dihitung. Berapa? Tidak ada limit. Tidak ada, ya. Dari gambarnya jelas sebenarnya. Tidak ada limit ya. Jadi tadi gambarnya kan kira-kira begini ya. Ini min 4, ya. Dia saat X-nya 0, ini setengah ya. Setengah. Terus